billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala khairi khalqillah sayyidi wa habibi sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu min jami'i ummatihi. Amma ba'da. Faqad qala Allah tabaraka wa ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyyuna sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akramun nas atqahum. Wa qala ulama taqwal ilah madar kulli sa'adah wa ittiba'u ahwa ra'su syarri abadilah. Sadaqallahu maulana al-azimul karim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin segenap jamaah majlisul ilmi, jamaah pengajian rutin malam Kamis ba'da maghrib Masjid Jami Al-Mubarakah Kampung Setu Sindang Mulia yang saya hormati, bil khusus yang saya hormati para asatidz, para tokoh agama, para sesepuh, juga yang saya hormati bapak-bapak, para pemuda, jamaah sekalian seiman, seagama, seakidah yang dimuliakan oleh Allah, rahimakumullah wa hadakumullah. Segala puji, baik puji qadim ala qadim, udus ala qadim, qadim ala udus, udus ala udus, semuanya adalah hak Allah, semuanya adalah milik Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha terpuji, yang telah menganugerahkan kepada kita berbagai macam nikmatnya, terutama nikmat yang sangat berharga, yaitu nikmat iman, Islam dan ihsan, juga nikmat diberi ilmu yang bermanfaat yang disertai hidayah, dan nikmat-nikmat yang lainnya yang tiada terhingga. Sehingga alhamdulillah pada kesempatan malam ini memasuki malam tanggal 22 di bulan Dzulhijjah tahun 1443 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 20 di bulan Juli tahun 2022, kita dapat kembali bermuajahah, bersilaturahim, duduk berkumpul bersama-sama di masjid yang kita cintai
ilmu yang mulia ini semata-mata kita niat di dalam hati menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, menjalankan kewajiban, di samping juga kita niat silaturahim, niat iktikaf di dalam masjid, niat menunggu masuknya atau datangnya waktu sholat isya, dan niat mensiarkan sekaligus mempertahankan ajaran Islam yang telah diajarkan oleh Nabi kita tercinta Nabi besar Muhammad SAW. Juga kita niat memakmurkan masjid dan memakmurkan majelis ilmu. Semoga kita semua yang hadir pada malam ini oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan tambahan ilmu yang bermanfaat, tambahan ilmu yang barokah, tambahan ilmu yang disertai hidayah, ilmu yang dapat mengantarkan kita sehingga menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa kepada Allah, menjadi hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga tetap dilimpahkan selalu sampai hari kiamat tiba atas panutan kita yang mulia, baginda tercinta Abu Ta'ala, uswatuna wa qudwatuna, suri tauladan kita, ikutan kita, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad SAW, beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau yang tetap setia kepada beliau, tetap cinta kepada beliau, tetap istiqomah mentaati, menjalankan segala perintah beliau, mengamalkan ajaran Islam dan mengamalkan sunnah-sunnah beliau. Semoga kelak di hari kiamat kita semua yang hadir di majelis ilmu yang mulia ini, juga keluarga kita dan saudara kita mendapatkan syafaat hikmah dari beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Sebagaimana biasa kita awali pengajian rutin kita pada malam ini dengan pembacaan Ummul Kitab dan dengan pembacaan sholawat yang pahalanya dari kedua bacaan tersebut yang akan kita baca kita hadiahkan untuk seluruh ahli kubur dari keluarga kita yang telah mendahului kita, para sesepuh orang tua kita, paman bibi kita, kakak adik kita, anak cucu kita, saudara-saudara kita, guru-guru kita, dan sekaligus kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla, semoga dengan barokah karomah mukjizat kemuliaan dan keagungan dari surah Al-Fatihah sebagai ummul Quran dan barokah dari bacaan shalawat atas kasihnya Allah, semoga kita semua yang hadir juga keluarga kita oleh Allah selalu disehatkan baik zahir maupun batin, diberikan kesehatan yang barokah, kesehatan yang selalu kita gunakan untuk beribadah kepada Allah secara istiqomah. Dan apabila ada di antara anggota keluarga kita ataupun saudara kita yang saat ini sedang dalam keadaan sakit, semoga oleh Allah segera disembuhkan dari sakitnya dan diberikan kesehatan yang barokah. Anak-anak kita yang sedang menuntut ilmu di pondok pesantren, kita doakan semoga mereka selalu disehatkan, dipanjangkan umurnya, diberikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah, ilmu yang barokah, ilmu yang serta hidayah, dan mudah-mudahan menjadi anak yang solid, menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, berbakti kepada Allah dan Rasulnya, berguna bagi agama, bangsa dan negara. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ijal jami'atul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta
Rasul salam alaika
Juz yang keempatnya ayat 102. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Kemudian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu hadisnya beliau bersabda, akramun nas atqahum. Manusia yang paling mulia di alam dunia, sealam jagat raya, kata beliau, adalah atqahum, mereka yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini juga sebagaimana ditegaskan oleh Allah dalam Al-Qur'an surat 49, yaitu surat Al-Hujurat juz 26 ayat 13. Allah berfirman, Allah menegaskan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian semuanya, indallah, di sisi Allah, menurut Allah, adalah atqakum, kalian yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan takwa ini adalah merupakan pangkal kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Artinya, kalau kita benar-benar bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa kepadanya, menjalankan segala perintahnya, menjauhi segala larangannya, maka dijamin hidup kita akan bahagia dunia dan akhirat. Dan di akhirat kita akan dijadikan ahli sorga, akan dijadikan penghuni sorga, sebagaimana janji Allah dalam Al-Quran surat 3 Ali Imran juz 4 ayat 133, wa jannatin arduhas samawatu wal ardu uiddat lil muttaqin. Sorga yang luasnya seluas 7 lapis langit dan bumi itu disediakan oleh Allah untuk orang-orang yang bertakwa. Dan bertakwa kepada Allah ini merupakan penyempurna keimanan kita. Artinya keimanan kita akan menjadi sempurna apabila keimanan kita dihiasi dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi barang siapa yang ingin sempurna imannya, ya ia harus bertakwa kepada Allah. Kalau tidak mau bertakwa kepada Allah, tidak mau menjalankan perintah-perintah Allah, tidak mau menjauhi larangan-larangan Allah, maka sampai kapanpun imannya tidak akan sempurna. Jadi kesempurnaan iman itu hanya bisa diraih, bisa digapai, bisa dicapai dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena iman itu telanjang, pakaian iman adalah takwa. Rasulullah bersabda, al-iman uryanun, iman itu telanjang, wa libasuhut takwa, dan pakaian iman adalah takwa. Kita kan kalau menggunakan pakaian kan jadi sempurna, jadi manusia yang beradab lah, manusia yang bertata krama, bertata susila, manusia yang beretika. Coba kalau kita ke pasar telanjang nggak pakai pakaian, kayak orang gila, atau gila beneran kan?
Imran 4 ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dalam ayat ini seluruh orang-orang yang beriman, apapun warna kulitnya, apapun bangsanya, apapun bahasanya, apapun negaranya, dimanapun ia bertempat tinggal, baik di daratan, di lautan, dimanapun, setiap orang-orang yang beriman dalam ayat ini dipanggil oleh Allah. Maka siapapun yang merasa dirinya beriman, siapapun yang mengaku dirinya beriman kepada Allah, siapapun yang di hatinya masih ada iman kepada Allah, maka ia harus merasa terpanggil dengan panggilan Allah dalam ayat ini. Karena jelas dalam ayat ini Allah memanggil orang-orang yang beriman. Apabila ada orang yang beriman tapi tidak merasa terpanggil dengan panggilan Allah dalam ayat ini, maka perlu dipertanyakan keimanan. Dalam ayat ini Allah memanggil orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kemudian Allah memerintahkan, ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa kepadanya. Artinya sempurnakanlah keimanan kalian kepada Allah dengan takwa kepada Allah. Dan jagalah iman kalian sampai terbawa mati dengan cara bertakwa kepada Allah. Karena dengan bertakwa kepada Allah, yakin pasti niscaya keimanan kita, keislaman kita, ihsan kita akan terjaga, akan terpelihara, akan terbawa mati, sehingga manakala mati kita meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah, membawa iman, Islam, ihsan, amal soleh yang diterima oleh Allah karena kita telah menjaga keimanan kita dengan bertakwa kepada Allah. Kira-kira jelas kayak ini? Kahar kita ya? Bisa dikasih tanya muncul mana dia? Bisa simpel ngomong salah, sebab simpel lah ngomong kita pakai mikir-mikir deh, nyolot sorangan deh, kita mikir lah ngomong dilatih, akhirnya kok aja, kita luar sorangan bukan di mana kita datang, apa seperti itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Tapi bertakwa kepada Allah, kata Allah dalam ayat ini, haqqa tuqatih, takwa yang sebenar-benarnya takwa kepada Allah, bukan takwa asal-asalan, bukan takwa menurut kita sementara menurut agama salah, bukan takwa tanpa didasari ilmu. Bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa kepada Allah adalah bertakwa kepada Allah yang dilandasi, yang didasari dengan ilmunya. Bukan bertakwa kepada Allah dengan kebodohan, tanpa pengetahuan, bukan. Bertakwa yang didasari ilmu, baik ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu tasawuf, ilmu akhlak, ilmu kalam, usuluddin, usul fikih, ilmu Quran, ilmu tafsir, ilmu hadis, mustalah hadis, dan ilmu-ilmu agama yang lainnya. Jadi bertakwa kepada Allah bukan atas dasar kebodohan, tapi bertakwa kepada Allah atas dasar ilmu. Sehingga takwanya benar-benar takwa, bukan takwa asal-asalan. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wala tamutunna, dan janganlah sekali-kali kalian semuanya mati kecuali wa antum, bermula kalian muslimun, itu dalam keadaan beragama Islam. Supaya kita mati dalam keadaan beragama Islam, supaya kita mati dalam keadaan iman, supaya kita mati dalam keadaan ihsan, supaya kita mati dalam keadaan husnul khotimah, maka you apa? You matamu.
Yuk kita jaga, kita pelihara, kita sempurnakan keimanan kita bittaqwallah, dengan bertakwa kepada Allah. Taqwa ila madaru kulli sa'adah wa tiba'u awarasu sariha barila. Taqwa ila madaru kulli sa'adah wa tiba'u awarasu sariha barila. Watiba'u ahwa rasul syari'a barila. Bertakwa kepada Allah adalah pangkal kebahagiaan dunia dan akhirat. Siapapun yang ingin bahagia dunia dan akhirat, maka kuncinya adalah kita harus bertakwa kepada Allah. Dijamin orang yang benar-benar bertakwa, dijamin oleh Allah hidupnya bahagia dunia dan akhirat, nggak akan bangsa. Asal kita benar-benar bertakwanya, didasari ilmu, nggak salah-salah. Sedangkan memperturutkan hawa nafsu adalah pangkal segala keburukan, merupakan tipu daya syaitan. Syaitan akan menghancurkan kita. Syaitan akan membinasakan kita. Syaitan akan merusak keimanan kita, akan merusak keislaman kita, akan merusak ihsan kita, akan merusak seluruh amal kebaikan, seluruh amal soleh, seluruh amal ibadah yang telah kita kerjakan, yaitu dengan cara melalui hawa nafsu yang ada pada diri kita. Jadi hawa nafsu yang berada di dalam diri kita itu oleh syaitan digunakan senjata yang paling ampuh untuk merusak segala amalan kita. Berapa banyak orang yang amalannya bagus, amalannya hebat, amalannya rajin, dirusak oleh syaitan dengan melalui hawa nafsu yang berada pada diri. Nah, makanya untuk supaya kita bisa membinasakan syaitan, bisa mengalahkan syaitan, maka bentengi diri kita dengan kalimat yang merupakan bentengnya Allah, yaitu kalimat la ilaha illallah. Kata Allah dalam hadis qudsi, la ilaha illallah bismi. Kalimat la ilaha illallah adalah bentengku. Maka yuk kita bentengi keimanan kita, yuk kita bentengi keislaman kita, yuk kita bentengi keislaman kita, yuk kita bentengi, kita jaga, kita pelihara amal kebaikan, amal soleh, amal ibadah yang telah kita kerjakan, supaya tidak dihancurkan, tidak dibinasakan oleh syaitan, yaitu dengan cara memperbanyak kalimat thayyibah, kalimat la ilaha illallah. Karena syaitan pernah mengatakan begini, iblis itu komandannya syaitan. Di para syaitan itu dibawa kepemimpinan iblis. Nah, iblis ini komandannya, tuannya raja. Iblis pernah mengatakan, ahlakun nas bil junub wal ma'asi wa ahlakuni bila ilaha illallah wal istighfar. Ini pengakuan iblis. Kata iblis, aku akan membinasakan. Ini kata iblis. Tapi saya bukan iblis ya, awas ya. Saya hanya menyampaikan perkataan iblis. Ini kata iblis, bukan kata saya, karena saya bukan iblis. Kata iblis, aku akan membinasakan, aku
akan merusak an-nasa, seluruh manusia, akan aku binasakan, akan aku rusak, akan aku gelincirkan, akan aku sesatkan, akan aku jerumuskan ke dalam kobaran api neraka. Bidunuk, dengan cara aku goda mereka, aku bujuk mereka, aku rayu mereka melalui hawa nafsu yang berada di dalam tubuhnya, agar mereka melakukan perbuatan-perbuatan dosa yang dilarang oleh Allah, agar mereka membunuh, agar mereka berzina, agar mereka merampok, agar mereka menipu, agar mereka berbohong, agar mereka takabur, agar mereka ujub, agar mereka hasud, agar mereka dengki, agar mereka riya dan sebagainya. Karena dosa itu ada dua, ada dosa zahir, ada dosa batin. Ada al-ma'asih zahirah, ada al-ma'asih batinah. Ada dosa-dosa zahir, ada dosa-dosa batin. Dosa-dosa zahir, dosa-dosa yang dilakukan oleh anggota badan kita, seperti oleh kedua mata, kedua telinga, hidung, lisan, tangan, perut, si Abdul Gopla, kedua kaki. Adapun dosa-dosa batin, dosa-dosa yang dilakukan oleh hati kita, seperti di hati kita ada takabur, ada riya, ada hasud, ada sum'ah, ada ananiyah, ada hikid dan sebagainya. Aku akan merusak seluruh umat manusia, amalan-amalannya, kebaikan-kebaikannya, ibadah-ibadahnya yang telah dilakukannya dengan susah payah, akan aku rusak semuanya dengan cara aku goda mereka, aku bujuk mereka melalui hawa nafsu yang berada di dalam dirinya, agar mereka melakukan perbuatan-perbuatan dosa, ibadahnya lagi, kitabnya lagi, puasanya lagi, baca-bacanya lagi. Ini dia goda oleh setan, terjerumus melakukan perbuatan zina, maka habis amal kebaikannya. Itulah hebatnya setan. Tahajudnya rajin, puasanya rajin, baca Qurannya rajin, zikirnya rajin, dan sebagainya rajin. Aku bisikkan ke dalam hatinya, kamu hebat. Gak ada orang di kampung ini seperti kamu ibadahnya. Kamu hebat, kamu menjadi wali. Ujub-ujub suatu ujub bangga diri. Udah usaha amal. Mengecilkan orang lain. Udah kena dia, kena godaan setan, udah kena bisikan setan, tertipu dia. Awas hati-hati, setan itu pintar. Makanya kita berlindung kepada Allah dari bisikan-bisikan syaitan. Tapi kata beliau, kenapa aja setan si beliau? Kata si kunyuk gitu ya. Tapi kata iblis kemudian, wa ahlakuni, dan manusia membinasakan aku, manusia merusak aku. Bila ilaha illallah, dengan ucapan la ilaha illallah, wal istighfar, dan dengan ucapan astagfirullahaladzim. Jadi ucapan la ilaha illallah dan ucapan astagfirullahaladzim itu dapat membinasakan, dapat merusak iblis dan seluruh pasukannya yang bernama syaitan. Yuk kita lawan syaitan, iblis dan seluruh pasukannya yang bernama syaitan. Ini membinasakan kita, ini merusak kita. Kita jangan diam, lawan dengan ucapan la ilaha illallah, dengan ucapan astagfirullahaladzim. Perbanyak kata Nabi, faksiru min huma, perbanyak dua ucapan tersebut, perbanyak ucapan la ilaha illallah, perbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah. Para jamaah, baik, langsung saja sekarang, supaya kita oleh Allah dijadikan, minimal paling tidak dijadikan termasuk ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Ya kita sih pengennya menjadi muttaqin, menjadi orang yang bertakwa. Dan yang tahu persis siapa yang benar-benar bertakwa kepada Allah, yang tahu persis Allah. Kita hanya berusaha untuk menjadi orang bertakwa. Kita nggak boleh
paling bertakwa, nggak boleh. Orang bertakwa itu bagus, tapi kalau merasa paling bertakwa itu jadi jelek. Yang persis siapa yang paling bertakwa? Allah. Allah yang tahu. Kita hanya berusaha untuk menjadi orang bertakwa. Yang minimal paling tidak kita oleh Allah digolongkan minal muttaqin, digolongkan termasuk ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa walaupun kita belum bertakwa. Tapi kalau kita sudah ada di rombongan orang-orang yang bertakwa, itu posisi aman, posisi selamat. Udah masuk rombongan orang-orang yang dicintai oleh Allah. Walaupun kita ada di barisan paling belakang, tapi masih masuk rombongan itu. Makanya kita tentukan ada di barisan mana kita, di barisan A, di barisan batil, di barisan orang-orang yang menegakkan kebenaran, atau di barisan orang-orang yang melakukan kezaliman. Tentukan sikap kita, karena di neraka dan di akhirat tidak ada istilah netral. Di akhirat ada barisan rombongan surga, barisan rombongan neraka, ada istilah netral. Tentukan kita mau di neraka mau surga nanti. Tentukan dari sekarang. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, alangkah bagusnya kita kalau ingin dijadikan orang yang bertakwa, ya tentu kita harus berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah agar kita oleh Allah menjadi orang bertakwa. Bagaimana mungkin kita akan menjadi orang bertakwa walaupun kita ingin menjadi orang bertakwa, tapi sepertinya nggak mungkin kita akan menjadi orang bertakwa apabila satu, kita tidak mau berusaha menjadi orang yang bertakwa dengan cara menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Yang kedua, kita tidak pernah memohon kepada Allah, memohon pertolongan agar kita oleh Allah dijadikan orang bertakwa. Karena yang mampu menjadikan kita menjadi orang bertakwa hanya Allah, bukan kita sendiri. Kita hanya berusaha, tapi tetap yang menjadikan seseorang itu menjadi orang bertakwa Allah. Maka minta kepada Allah dalam doa, ya Allah jadikanlah aku orang-orang yang bertakwa. Atau ya Allah jadikanlah aku termasuk ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Jangan kau jadikan aku termasuk ke dalam golongan orang-orang yang maksiat, orang-orang yang suka berbuat dosa, orang-orang fasik, apalagi orang-orang munafik, apalagi orang-orang musyrik. Kita memohon kepada Allah, sandaran ketika kita kepada Allah. Allahus Samad, Allah tempat bergantung kepadanya segala sesuatu. Doanya gimana? Nih, doanya begini nih. Mudah-mudahan para jamaah ada yang hafal ya. Allahumma aghnini bil ilmin nafi'i wal malil mubaraki wa zayyini bil ilmi wa akrimni bit taqwa wal istiqomah wa jammilni bil afiyati wassalamah. Ada 5 isinya. Yang pertama, Allahumma aghnini bil ilmin nafi'i. Ya Allah, perkayalah diriku dengan ilmu yang bermanfaat. Jadi kita minta kaya ilmu nih. Kan kaya macam-macam, ada kaya harta, hartanya banyak, ada kaya ilmu, ilmunya banyak, walaupun hartanya sedikit. Bahkan ada kaya monyet, ada. Siapa kaya monyet? Itu orang yang nggak sekolah. Nah, ada kaya sehat, orang yang nggak kaya, hartanya nggak banyak, ilmunya nggak banyak, tapi orangnya sehat tuh, itu juga kaya banget, sehat. Pertama kita minta Allah ma'afini bil ilmin nafi'i. Ya Allah, perkayalah diriku dengan ilmu yang bermanfaat. Wal malil mubaraki. Yang kedua kita minta, ya Allah, perkayalah aku dengan harta yang barokah. Gak apa-apa kaya, banyak harta, asal hartanya barokah. Kalau hartanya barokah, insya Allah gak menghalangi ibadah. Bahkan hartanya akan digunakan untuk mendukung ibadah. Bahkan jalan di jalan Allah. Dikit lagi. Wajah ini bil ilmi. Ya Allah, hiasilah diriku sifat ilim, sifat sobar dalam beribadah, sobar menjauhi maksiat, sobar ketika mendapatkan musibah. Itu yang ketiga. Yang keempat, wa akrimni bit taqwa wal istiqomah.
muliakanlah hidupku dengan takwa dan dengan istiqomah. Tuh, minta dimuliakan hidup dengan takwa dan istiqomah. Yang terakhir, yang kelima, wa jamilni bil afiyah wassalamah. Ya Allah, percantiklah diriku dengan afiyah, dengan kesehatan, wassalamah, dan dengan keselamatan. Nah, itu doanya. Kalau umpama itu kepanjangan gak hafal, cukup begini: Allahumma akrimni bit taqwa wal istiqomah. Udah, apa kan? Yang tadi kan kepanjangan, gak hafal ya. Nah, yang ini pendek nih: Allahumma akrimni bit taqwa wal istiqomah. Masa gak hafal? Allahumma akrimni bit taqwa wal istiqomah. Ya Allah, muliakanlah aku dengan takwa dan dengan istiqomah. Minta dimuliakan oleh Allah dengan takwa dan dengan istiqomah. Karena yang memberi rezeki kita berupa takwa, berupa istiqomah Allah. Maka kita minta kepada Allah, ya Allah, muliakan aku dengan takwa dan istiqomah. Allahumma akrimni bit taqwa wal istiqomah. Tapi kalau dibaca oleh imam dalam sholat berjamaah setelah wiridan dan diamini oleh para makmum, oleh para hadirin, maka bacaannya menjadi Allahumma akrimna bit taqwa wal istiqomah. Kalau akrimni, muliakan aku untuk diri sendiri, sebab di situ ada ia minta kalimat wahdah, menunjukkan diri sendiri. Tapi kalau diamini akrimna, artinya ya Allah, muliakanlah kami semua. Di situ pakai nun mutakallim al-ghair. Akrimni untuk diri sendiri, akrimna semuanya bagian. Allahumma kalau sendiri berdoanya Allahumma akrimni taqwa wal istiqomah. Kalau diamini Allahumma akrimna bit taqwa wal istiqomah. Kalau umpama ini masih kepanjangan ke hafal, ada yang lebih pendek. Allahumma ja'alni minal muttaqin. Ya Allah, jadikan aku termasuk dari golongan orang-orang yang bertakwa. Masih juga kepanjangan. Ada yang pendek lagi. Allahumma inni as'aluka tuqwa. Udah begitu. Allahumma inni as'aluka tuqwa. Ya Allah, aku mohon kepadamu ketakwaan. Terus ya wal huda wal afafa wal ghina wal istiqomah. Masih kepanjangan juga. Boleh ya? Hari doa yang pendek, hari pematikan yang panjang. Baik, demikian oleh karena sudah masuk waktu isya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Ciri-ciri orang bertakwa: pertama, meninggalkan perbuatan munkar, meninggalkan perbuatan maksiat, meninggalkan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah. Itu ciri-ciri orang bertakwa. Kalau kita masih suka berbuat maksiat, masih suka berbuat munkar, sampai kapanpun kita enggak akan menjadi orang bertakwa. Kalau masih suka berbuat dosa. Yang kedua, ciri-ciri orang yang bertakwa, yaitu hidupnya selalu bersyukur kepada Allah. Apapun yang diberikan oleh Allah, sedikit atau banyak, selalu disyukuri, selalu qanaah, selalu menerima apa adanya pemberian dari Allah, selalu lapang dada, banyak bersyukur. Itu ciri orang bertakwa. Tapi kalau kita dikasih rezeki sedikit, kita mengeluh, malas beribadah, itu belum bertakwa berarti. Kemudian yang ketiga, ciri-ciri orang yang bertakwa: warok, apik, selektif, enggak serampangan, enggak gegabah, enggak lelah. Jadi sangat hati-hati dalam berbicara, dalam berbuat, dalam bertingkah pola, dalam bertindak, dalam melakukan sesuatu apapun, hati-hati banget. Takut salah, takut nggak benar, takut dosa. Itu yang ketiga, ciri-ciri orang bertakwa. Mempunyai keyakinan yang kuat kepada Allah. Orang yang bertakwa itu rata-rata keyakinannya kuat kepada Allah, nggak bisa digoyahkan oleh apapun. Contohnya seperti para wali. Para wali itu nggak ada yang ditakuti kecuali hanya Allah. Karena keyakinan kuat kepada Allah. Nggak ada namanya para wali takut mati, takut dibunuh, takut tembak, nggak ada.
Karena dia mempunyai keyakinan yang kuat bahwa hidup matiku di tangan Allah. Satu dunia orang membunuh saya, tapi kalau Allah jaga saya selamat. Contohnya Ashabul Kahfi. Itu kan dikejar-kejar oleh Raja Dikyanus, raja yang zolim, raja kafir penyembah berhala, mengerahkan seluruh bala tentaranya. Cari itu 7 orang pemuda yang dipimpin oleh Yamliko. Cari, kalau ketemu bunuh saja. Akhirnya oleh Allah diselamatkan, ditidurkan di dalam gua selama 309 tahun. Itulah cara Allah menyelamatkan hambanya, gampang bagi Allah. Pada itu seluruh tentara, bala tentara Raja Dikyanus mencari keberadaan Yamliko dan teman-temannya untuk dibunuh, tapi nggak ketemu karena Allah diselamatkan. Nabi Muhammad waktu hijrah kan dikejar-kejar mau dibunuh, tapi diselamatkan oleh Allah di dalam gua Sur, Jabal Sur. Suroko yang membunuh Rasulullah itu mundar mandir di depan mulut gua, padahal Rasulullah di dalam gua itu. Dia pikir kayaknya nggak ada orang masuk, sebab itu gua banyak sarang laba-laba. Kalau umpama ada orang masuk, pasti sarang laba-laba rusak. Tuh, Allah menjaga hambanya, menyelamatkan hambanya dengan sarang laba bisa. Pada itu si Suroko mundar mandir itu dengan pedangnya. Kalau masuk udah kena Rasulullah itu dibunuh. Tapi memang Allah berkehendak untuk menyelamatkan selamat. Jadi nggak usah takut mati. Nggak ada para wali takut mati dibunuh, nggak ada. Dalam pertama yang meninggal tetap dia benar-benar kuat kepada Allah. Itulah ciri-ciri orang bertakwa. Demikian akhirnya mereka tutup mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la Allahumma atina bil ilmi nafi'in wal 'amalin salihin wa